Ya, jadi menurut saya begini, hari ini ada fenomena menarik ya menurut saya. Jadi ruang-ruang seni itu sudah berpindah ke ruang virtual, dari ruang-ruang sosial ke ruang-ruang virtual. Dan fenomena ini saya kira bagi seniman juga ini ya satu tantangan ya, satu tantangan bahwa ini realitasnya terjadi seperti ini, dan kemudian seniman harus mampu masuk ke ruang itu juga, karena bagaimanapun dia harus berkarya, karena memang kebutuhan dia yang harus berkarya, dan dia harus masuk ke ruang itu. Nah, soal apakah itu bernilai atau tidak, saya kira cara melihatnya juga harus berbeda. Nilai-nilai yang mungkin bisa kita serap pada saat misalnya teater ya, teater kalau pentas kemudian berhadapan langsung dengan penonton, kemudian sekarang misalnya pindah ke ruang-ruang virtual, ke ruang-ruang sempit seperti ini, itu tentu nilainya akan berbeda. Pertemuan-pertemuan itu, nilai-nilai dari pertemuan itu akan berbeda, komunikasinya pun akan berbeda, sentuhan emosionalnya pun akan berbeda. Artinya di sana sesungguhnya ada jarak yang ini membuat seniman harus mampu mengakali bagaimana jarak ini juga bisa dia tempuh, itu bisa juga berkomunikasi, bisa juga berekspresi dengan cara-cara yang berbeda. Nah, apakah ini akan menghadirkan satu nilai estetika yang baru? Kita tentu akan menunggunya, karena ini adalah fenomena baru, meskipun tidak juga baru ya kawan-kawan seniman yang misalnya berkarya di dunia virtual, kemudian misalnya di YouTube dan lain-lain, misalnya itu sudah cukup lama. Tetapi apakah ini menjadi satu model estetika tersendiri bagi kita ke depan kalau ini terus berlanjut, misalnya kemudian seniman-seniman menemukan bentuk-bentuk baru, model-model baru, estetika baru, sehingga kenikmatan orang nonton teater, misalnya karena teater SK itu juga akan sama nilainya ketika orang menonton teater di ruang-ruang virtual ini. Karena pergeseran nilai itu kan terjadi ketika ada pergeseran ruang. Hari ini pergeseran ruang dan waktu. Ruang dan waktu bagi dunia kesenian itu sangat penting ya. Begitu ruang dan waktunya berubah, maka nilai-nilai itu tentu akan bergeser. Bergeser itu bukan maknanya bahwa yang positif menjadi negatif, tidak. Tetapi berubah dia nilai itu. Orang menonton sebagai penonton, sebagai penyaksi atau penikmat juga akan berbeda. Saya tidak tahu apakah kenikmatan ketika orang nonton teater yang langsung akan juga bisa tergantikan kenikmatannya ketika kita nonton teater di ruang virtual seperti ini. Tetapi terlepas dari persoalan itu, saya kira ini adalah ruang perayaan baru menurut saya. Ruang perayaan baru bagi seniman, bagi para kreator untuk mampu beradaptasi terhadap ruang apapun. Saya kira di situ nilainya, karena seniman di sini ditantang sebagai seorang kreator. Ini loh kondisinya, Anda harus masuk ke dalam ruang dan waktu yang berbeda yang selama ini Anda geluti. Oke. Dan ketika itu terjadi, seniman harus mampu menciptakan yang karya-karya yang mengandung nilai-nilai yang mungkin tidak jauh berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Hanya saja ruang dan waktunya yang berbeda. Meskipun agak putus-putus ya, tapi saya nangkap poinnya. Oke, bahwa ini ruang adalah ruang yang sangat terbuka, karena semua masyarakat yang mempunyai akses terhadap ini. Justru pertama, kalau kita mau lihat bahwa ini potensi besar,
bagi dunia dunia tontonan, terutama misalnya dunia seni pertunjukan. Kalau kita lihat ya bahwa karena ini ruangnya sudah semakin luas terbuka, semua orang bisa mengakses, yang punya HP, yang punya internet dia bisa mengakses gitu. Dan ini sebetulnya ruang yang sangat baik untuk mensosialisasikan karya-karya kita. Siapapun penontonnya itu akan secara bebas dia menilai karya yang dihadirkan di ini, dan juga dia bebas menjadi kritikus dalam tanda kutip, atau apresiasi itu hadir dari publik langsung gitu. Dan ini saya kira juga fenomena yang baru, pergeseran antara ruang dan waktu, juga pergeseran nilai, pergeseran cara berpikir orang, pergeseran cara menonton orang. Saya membayangkan begini, dulu di tahun-tahun 90-an kalau tidak salah saya, ada istilahnya teatronik ya. Teater elektronik ini dalam istilah orang-orang teater elektronik. Teater yang kemudian ditampilkan di televisi. Jadi dua media yang dia mainkan, media panggung dengan media elektronik. Tetapi kemudian mungkin terjadi stagnasi dalam konsep ya menurut saya, sehingga apa yang disebut sebagai teater elektronik itu belum betul-betul menemukan bentuknya yang seperti apa. Nah, hari ini saya kira itu relevan kembali kita bicarakan teater elektronik dalam konteks teater ya, teater elektronik, bahwa kita menciptakan panggung di ruang yang lebih kecil gitu. Panggungnya mungkin bisa saja panggung teater, panggung yang biasa, tapi kemudian permainan kamera menjadi hal vital di situ, karena dia bermain di dua media itu. Jadi model-model pertunjukan seperti ini akan sangat terbuka penggaliannya, pencapaiannya sangat terbuka. Setiap seniman akan punya cara yang berbeda. Apalagi sudah masuk dengan sentuhan-sentuhan media sinematografi ya, media elektronik. Ini tentu akan akan menghadirkan tantangan yang baru lagi. Akan jadi persoalan bagaimana dengan film? Ini teater apa film gitu. Ini kan perlu didiskusikan lebih lanjut, bagaimana posisi teater, misalnya dalam konsep teater ya, bagaimana posisi teater di era digital yang seperti ini, bagaimana posisi penonton. Saya ulang sekali lagi bahwa ini adalah perayaan bagi seniman justru untuk menciptakan karya-karya baru yang lebih inovatif. Dan justru ketika orang-orang teater yang dulu mungkin dia tidak pernah terbayangkan bahwa dia harus main di depan kamera misalnya, hari ini itu terjadi. Dia harus mampu beradaptasi dengan ruang dan waktu yang lain, dengan satu kotak gambar begitu. Meskipun kalau kita lihat ada cukup banyak, misalnya pertunjukan teater itu ditampilkan kembali persis pertunjukan di panggung, kemudian ada direkam gitu, dan bagi saya itu sah-sah saja, tetapi itu tetap sebagai sebuah pertunjukan yang direkam, itu bersifat dokumentasi dari sebuah pertunjukan, dan orang menonton pertunjukan teater sebagai sebuah dokumentasi. Akan berbeda kalau kemudian dia menciptakan teater dengan memadukan atau mengkolaborasikan dengan digitalisasi. Ya, tentu kita hari ini belum bisa mengukur ya. Saya juga belum pernah melakukan penelitian itu, tetapi kita bisa menjawabnya mungkin dengan cara-cara seperti ini. Soal antusiasme. Kalau dipertunjukkan langsung, boleh jadi kita sebagai pekerja seni atau pekerja teater bisa memaksa dalam tanda kutip untuk orang masuk ke dalam ruang pertunjukan, dan dia membayar itu, dan dia tidak boleh keluar selama pertunjukan misalnya. Ya duduk di situ, menarik atau tidak menarik misalnya pertunjukan itu. Tetapi di ruang virtual kita tidak bisa memaksakan itu. Ya, kita tidak bisa, ya orang sambil makan mungkin menonton itu, sambil nyanyi-nyanyi, sambil tidur-tiduran gitu, dan itu bebas sekali. Tidak ada ruang konvensi-konvensi lama tentang
kan adatnya harus pakai jas, pakai sepatu dan lain-lain misalnya gitu ya. Kalau di ya itu tidak terjadi di ruang ini. Orang bisa saja memakai apapun, orang bebas sekali. Ya. Jadi soal antusiasme belum bisa diukur. Kita hanya bisa melihat misalnya berapa angka orang menonton ini misalnya gitu kan. Sama kalau ketika kita live ini berapa orang yang mengikuti diskusi ini misalnya. Jadi sangat terbuka luas. Pertunjukan itu bisa disaksikan oleh lebih dari penonton yang ada secara konvensional. Misalnya secara konvensional di ruangan itu ada 300 orang, kapasitas 300 orang ya harus ditonton 300 orang. Tetapi di dalam pertunjukan yang virtual itu bisa ditonton lebih dari 300 orang, bisa ribuan bahkan kalau memang itu benar. Ya, mungkin saya agak kurang jelas, tetapi mungkin yang dia maksud adalah kemungkinan baru dari dunia estetika ya. Itu sangat terbuka ya. Apakah itu hadir dari suara, apakah hadir dari bentuk, apakah hadir dari rupa dan lain-lain. Karena hari ini kalau kita bicara sekat-sekat definitif dari dunia seni, itu sudah seolah tidak relevan lagi. Kalau kita mau bicara seni pertunjukan itu hanya tari, musik, ya, teater misalnya seperti itu. Hari ini tidak relevan lagi misalnya antara teater dan tari itu sudah seolah-olah sudah tidak berbeda misalnya. Teater tubuh misalnya juga bentuknya juga seperti teater tari, musik juga begitu. Jadi apalagi ada rupa misalnya performance art misalnya, seni rupa pertunjukan itu kan sudah lama sebetulnya kalau kita bicara antara sekat-sekat definitif dari dunia seni ini hari ini tidak relevan. Kalau misalnya kita bisa lihat pertunjukan virtual terakhir yang dilakukan oleh Afrizal Malna misalnya di YouTube gitu, itu kan sangat simbolik gitu. Kita tidak bisa menyebutnya itu teater, itu musik, apa itu tari atau apa, tetapi itu suatu pertunjukan yang memadukan semua hal yang tidak lagi dalam satu frame definisi. Ini panggung, ini gerak, itu kan gerak. Jadi sudah sangat luas sesungguhnya, dan media digitalisasi hari ini, media digital virtual ini hari ini justru memberi ruang itu semakin besar. Ya, menurut saya terbuka ya, apapun itu kemungkinannya terbuka ya menurut saya, sponsorship apa, karena mau tidak mau founder yang selama ini memberikan bantuan dan ini kepada dunia seni juga dia harus bergerak ke ruang yang sama gitu. Menurut saya akan memberi ruang yang lebih luas bagi sponsor. Hanya saja memang kalau tadi berbicara tentang viewer misalnya di YouTube dan lain-lain yang biasanya iklan akan lebih senang kepada yang seperti itu. Ini menurut saya juga tantangan, meskipun kadang kita juga harus memikirkan segmen-segmen tertentu. Tidak juga bisa kita melakukan generalisasi semua penonton untuk bisa masuk ke pertunjukan kita. Teater SK misalnya melakukan pertunjukan yang mungkin ideologinya dalam tanda kutip lebih religius, Islam dan lain-lain. Tentu segmennya adalah segmen-segmen itu. Dan di sana sesungguhnya peluangnya. Saya pernah beberapa kali menulis tentang teater SK, salah satunya saya masih ingat itu iman teater SK gitu. Jadi SK ini punya satu ideologi, punya satu iman begitu yang itu menjadi satu style atau gaya atau model dari pertunjukan teater SK, dan saya kira dia punya segmen sendiri. Ada potensi dimana kalau misalnya kita tidak mampu menyajikan kesenian yang bagus begitu ya, itu malah menggeser seniman-seniman dengan seniman baru yang jalannya masih sangat singkat Mas ya. Ya, jadi ini memang dilema juga bagi soal nilai tadi ya. Seniman-seniman lama mungkin misalnya yang tidak familiar dengan dunia virtual ini tentu saja akan kagok, akan
bahasa ini ya, akan merasa canggung ketika masuk ke dunia yang seperti ini. Dia harus juga kalau ingin tetap eksis dan masuk ke dalam ruang virtual ini, tentu saja dia harus ambil bagian itu. Tetapi boleh saja dia tidak ambil bagian, karena menurut saya tetap saja ada nilai-nilai lain yang ada pada diri seniman-seniman senior kita ini. Ya. Orang masih lebih nyaman misalnya membaca buku secara fisik, jika misalnya dia membaca di e-book misalnya. Artinya teater di panggung konvensional itu pasti tetap dibutuhkan. Meskipun banyak orang, banyak pakar yang meramalkan bahwa akan terjadi perubahan budayaan setelah ini, perubahan pola hidup, perubahan pola pikir, dan itu biasanya memang merubah juga cara-cara seniman berkarya konvensional begitu, karena sudah menggunakan musik elektrik begitu. Ya, kita mungkin harus membedakan ya antara media dia seniman berkarya dengan media publikasinya. Kalau misalnya kita masih menganggap bahwa media ini YouTube dan lain-lain ini sebagai satu media publikasi saja, tentu saja dia akan hanya berfungsi dan berperan sebagai media publikasi karya-karya kita. Sementara kita berkarya masih tetap dengan alat-alat konvensional, kan, dengan keyboard dan lain-lain. Oh, iya. Nah, jadi dan kalau ke depan, saya kira akan berkembang bahwa dunia virtual seperti ini akan menghadirkan satu estetika yang berbeda. Terus kalau misalnya ternyata kondisinya semakin memburuk gitu ya, itu tidak benar seperti benar ya. Kalau misalnya kemudian ada perubahan sosial begitu ya, berarti kan perubahan terhadap sosial harus ada ya, dan pasti ada gitu ya. Ya, pasti ada. Dan bagaimana kira-kira menanggapi akhirnya kita hidup dalam dunia virtual dan seni pun terpaksa terus digeser ke era virtual begitu. Itu Ya, saya kira itu tadi yang sejak awal saya katakan bahwa seniman ini orang yang kreatif ya. Kalau kita bicara di ruang senian. Jadi saya kok tidak khawatir ya bahwa seniman ini akan misalnya suntuk dan nggak bisa berkarya di panggung. Wah, panggung nggak ada penonton dan dia pengeluh. Tidak, saya kira tidak begitu ya. Dia akan selalu mencari ruang-ruang baru, selalu mengikuti proses zaman. Karena kesenian itu lahir di zaman, lahir dari masyarakat dan kemudian kembali ke masyarakat. Betul bahwa kesenian itu tidak lahir dari ruang kosong. Sekali lagi, kesenian tidak lahir dari ruang kosong, dia lahir dari masyarakat. Masyarakatnya bergerak kemana, dia akan ikut kemana. Dan ketika dia ikut dalam pergerakan perubahan budaya di sebuah masyarakat, dia juga ikut. Dia akan beradaptasi dan seniman akan sangat cepat melakukan adaptasi itu. Saya kira kita bisa lihat loh sekarang sebulan 2 bulan ini seniman banyak sekali mencipta karya-karya yang menurut saya mungkin tidak terbayangkan karya-karya itu sebelumnya. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya, sudah membagi ilmunya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mina. Ya, semoga lanjang ya Mas. Oh ya, saya siap nanti diskusi di tema yang